sekali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yeskiel pasal yang ke-25. Di pasal ini ada banyak nubuatan tentang bangsa-bangsa. Di beberapa perikop yang akan kita pelajari ada nubuatan melawan Bani Amon, kemudian nubuatan melawan Moab, nubuatan melawan Edom, dan nubuatan melawan orang Filistin. Namun izinkan saya pada kesempatan kali ini membahas hanya di perikop pertama, yaitu tentang nubuatan melawan Bani Amon. Bani Amon dihukum Tuhan. Menariknya adalah mengapa Bani Amon dihukum Tuhan. Bani Amon apakah melakukan sesuatu yang sangat jahat? Apakah Bani Amon menyerang Israel sedemikian rupa sehingga akhirnya Tuhan menghukum Bani Amon? Namun kalau Anda membaca ayat demi ayat dari pasal 25 ini, sebetulnya yang dilakukan Bani Amon itu sepele, tetapi tidak menjadi sepele di hadapan Tuhan. Bagi Bani Amon itu mungkin hal yang remeh, tetapi itu bukan hal yang remeh di hadapan Tuhan. Apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Kita coba baca ayat yang ketiga. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku akan menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Apa yang dilakukan Bani Amon sehingga ditimpa murka Tuhan dan mendapatkan hukuman Tuhan? Yang dilakukan Bani Amon adalah dia senang melihat kejatuhan Israel. Maka ketika melihat tempat kudus Allah diinjak-injak, Bani Amon bersyukur. Jadi Bani Amon ini bersyukur atas malapetaka yang menimpa umat Tuhan. Bersyukur ketika tempat kudus dilanggar, bersyukur ketika tanah Israel dijadikan sunyi sepi, bersyukur ketika kaum Yehuda ketika itu harus pergi ke dalam pembuangan. Jadi Bani Amon ini suka ketika melihat bangsa lain menderita. Apalagi khususnya ini adalah bangsa pilihan Allah. Melihat bait suci diruntuhkan, dilanggar, diinjak-injak. Melihat Israel menjadi sunyi sepi dan orang-orang Yehuda diangkut di pembuangan. Mereka senangnya luar biasa. Bukankah kelihatannya sepele? Bukankah Bani Amon tidak melakukan sesuatu secara langsung kepada umat Tuhan ini? Tapi kenapa ditimpa murka Allah? Hanya karena senang melihat orang susah. Dan mungkin susah melihat orang lain senang. Coba kita baca di ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Jadi rupanya Bani Amon ini bertepuk tangan, bersuka, bergembira, dan mengentakkan kaki di tanah. Tanda senang melihat kejatuhan Israel, kecelakaan Israel. Ayat 7 dikatakan, oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jaran bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau, dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pelajaran ini menjadi penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Sebab saya mengamati bahwa yang kerap saya lihat, apalagi di media sosial hari-hari ini, banyak orang senang melihat orang lain susah, sementara itu mereka susah ketika melihat orang lain senang. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Bukankah sejujurnya kadangkala kita merasa iri, kita merasa ada yang hilang dalam hidup kita ketika melihat orang lain diberkati, ketika melihat orang yang mungkin secara waktu bersama-sama dengan kita merintis dengan waktu yang kurang lebih sama-sama dengan kita, dan orang itu naik lebih cepat daripada kita, sementara kita masih harus struggle. Apa yang terjadi? Harusnya kita senang melihat orang lain senang.
Harusnya kita senang, ikut support, ikut bersyukur, karena kita tahu bahwa ketika teman kita ini bisa mengalami itu, artinya kita pun bisa mengalami hal yang sama. Alih-alih kita ikut senang ketika orang lain senang, yang terjadi adalah kita susah, kita sedih ketika orang lain senang. Kadang-kadang tidak hanya susah, kita mulai menyebarkan fitnah, kita menyebarkan berita-berita gosip, kita mengatakan bahwa itu berhasil karena cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak halal. Padahal itu hanyalah sebuah kabar burung saja. Ingat, Amon dihukum hanya gara-gara senang melihat kejatuhan Israel. Maka jangan sampai hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika kita melihat teman kita, sahabat kita, saudara seiman kita, bahkan orang-orang yang kita kenal sedang dalam masalah, harusnya kita care, kita peduli, kita berempati, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan malah sebaliknya, kita bersyukur di atas penderitaan orang lain. Bahkan kita akhirnya juga mengeluh di atas keberhasilan orang lain. Tuhan tidak mau sifat Bani Amon itu terjadi di dalam diri kita semuanya. Percayalah, ketika kita bersukacita saat melihat orang lain bersukacita, berarti kita hanya tinggal tunggu waktu giliran saja. Tuhan mengangkat dan memberkati kita sebagaimana Tuhan memberkati orang yang sedang bersukacita itu. Dan sebaliknya, ketika melihat orang lain dalam kesusahan, orang lain dalam kesedihan, kita berempati, kita turut merasakan, kita turut mendukung. Saya percaya itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi alat dan menjadi tangan Tuhan untuk menyatakan kasih kepada mereka. Tuhan memberkati kita semua.